pagi, Dokter Niken. Selamat pagi Mbak Yova. Kabar sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat juga. Selamat pagi juga untuk para pendengar dari Trijaya. Baik, Dokter Niken, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita sharing-sharing mengenai nyeri tumit atau bahasa medisnya plantar fasciitis, begitu ya. Iya, Oke, baik. Nah, karena Dokter Niken ini kan spesialis saraf, nantinya kita juga akan bahas apakah ini juga akan ada pengaruhnya ke saraf kaki, begitu. Dokter Niken nanti bisa menjelaskan, begitu ya, dokter ya, secara medisnya seperti apa. iya, itu Mbak Yova. Iya. Oke, baik. Saya buka layanan interaktif WhatsApp Pendengar Trijaya untuk Anda yang punya pertanyaan atau yang mau ditanyakan seputar nyeri tumit, nanti bisa bergabung ya bersama kami di 0819 9800 9700. Baik, dokter, untuk informasi awal dulu nih, kita memberikan edukasi dulu kepada kita semua yang masih awam begitu ya dengan adanya plantar fasciitis atau nyeri tumit ini, seperti apa sih indikasinya, dokter? Nyeri tumit itu memang biasa terjadi apabila eh, orang yang ketika melangkah itu sakit, terutama pada pagi hari. Itu bisa jadi pada siapa aja ya, tapi itu karena terjadi pada peradangan fasia plantaris. Nah, itu memang saya berpikir apakah ini bahasa awamnya, saya juga tidak menemukannya. Tapi itu istilahnya adalah pada bagian daerah tumit kaki itu ada membentang, membentang kayak seperti otot, bukan otot jari, pelekatan otot sebenarnya. Nah, itu membentang dari misalnya tumit, ini tumit nanti sampai ke ujung kaki itu. Nah, ketika itu terjadi peradangan di pada fascia plantaris itu nanti bisa timbul rasa nyeri karena radang itu tanda-tandanya adalah rasa nyeri, rasa panas seperti itu. Padahal betulnya jaringannya tuh cukup tebal dan memang itu fungsinya untuk meredam ketika meredam dari tekanan atau regangan pada kaki seperti itu. Oke. Terutama untuk aktivitas ya, misalkan kita jalan atau kita nanti lari atau nanti ikut senam aerobik atau senam zumba, itu kan ada ya lompat atau dansa atau apapun juga. Nah, itu fungsinya adalah untuk meredam agar tidak terjadi rasa nyeri. Namun ya karena beberapa sebab nanti akan kita bahas juga kan, itu bisa terjadi peradangan. Oke, baik. Nah, berarti definisi secara umum adalah timbulnya peradangan begitu ya pada fascia plantaris. Nah, mungkin ini bisa disampaikan peradangan di sini gambarannya seperti apa sih, dokter? Munculnya ya, atau gimana ya? Ya, munculnya dalam tanda kutip peradangan ini apakah ada pembengkakan atau ada saraf yang terganggu dari peradangan tersebut atau Ya, seperti apa? ya kalau untuk peradangan sendiri, peradangannya ini nanti akan terjadi pembengkakan pada di daerah tumit. Nah, karena memang daerah tumit itu kan memang kita ada, kalau kita tekan itu langsung teraba istilahnya tulang ya, tapi memang ada plantar fasianya ini yang membentuk tumit ini. Nah, itu terjadi peradangan karena memang trauma kecil atau minor yang terjadi terus-menerus sebenarnya. Nah, rasa timbulnya itu nyeri pada bagian tumit itu yang jelas, namanya juga ini nyeri tumit. Nah, itu bisa terjadi, paling sering terjadi ketika bangun tidur, dia menginjakkan pertama kali dan itu biasanya di lantai dan lantai itu keras. Nah, itu langsung terjadi rasa nyeri. Namun nanti setelah beberapa langkah sampai beberapa saat awal itu akan nyeri, kamu kemudian akan membaik. Itu pada fase awalnya. Namun kalau setelah pada fase yang akan ternyata tidak dilakukan pengobatan yang tidak adekuat, itu bisa berlanjut terus sehingga meskipun melangkah, meskipun setiap saat bahkan sudah siang pun untuk melangkah tetap nyeri, itu bisa terjadi. Nah, itu akan mengganggu dari fungsi aktivitas kan. Aktivitas kita kan mungkin banyak jalan, melakukan jalan ke sana kemari maupun ibu rumah tangga pun itu sangat mengganggu. Ya, Itu. betul. Oke, baik. Jadi secara umum dokter Rikan, plantar fasciitis atau nyeri tumit ini bisa diindikasikan suatu penyakit yang ringan atau bisa juga ke arah berat.
bahkan bisa menimbulkan efek yang menimbulkan suatu penyakit baru begitu, misalkan? Sebenarnya ini termasuk ringan, namun mengganggu aktivitas, tidak berbahaya juga itu. Tapi ya kalau kita merasakan rasa nyeri ketika berjalan melakukan aktivitas mau di rumah tangga itu kan uh, aktivitasnya juga banyak atau mungkin bisa di kantor, kita tetap memerlukan untuk jalan itu pasti dan itu akan sangat mengganggu. Ringan cuman mengganggu sehingga memerlukan apa tindakan terapi yang lebih baik agar tidak menjadi menahun seperti itu. Oke, baik. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Dokter Niken, ini secara umum sebenarnya siapapun bisa mengalami dengan adanya nyeri tumit ini begitu ya, walaupun memang secara umum yang paling sering terjadi adalah di usia-usia produktif ya, Dokter Niken. Sebenarnya kalau untuk usia dewasa itu bisa untuk siapa saja, tapi utamanya kalau untuk secara usia itu usia 40 ke atas. 40 enggak, 40 ke atas, iya. Itu dan paling sering memang karena ini karena tadi penyebabnya itu karena sebenarnya penyebab pastinya itu belum pasti dan multifaktorial banyak penyebab lainnya juga. Nah, tapi kalau ini paling sering jadi pada olahragawan atau atlet karena memang seperti atlet pelari seperti itu kan terjadi hentakan berulang. Nah, tapi nggak cuma karena pelari itu, apakah semua pelari pasti mengalami ini? Tidak, makanya disebut penyebabnya multifaktorial, banyak faktor penyebab yang lain yang bisa menyebabkan nyeri tumit ini. Nah, juga tergantung aktivitas kita. Selain itu, pada perempuan memang lebih tinggi ya pada apalagi yang setelah usia 40. Kalau pada usia 20 hingga 20-an itu bisa terjadi, namun laki perempuan sama. Tapi kalau setelah 40 memang wanita itu lebih rentan, itu memang terkaitnya bisa dengan menopause. Nah, itu perubahan dari hormon dan nanti bisa terjadi osteoporosis. Itu sebenarnya. Oke, jadi memang yang paling rentan terjadi adalah di usia 40 tahun ke atas dan terlebih adalah perempuan yang mungkin sudah menopause dan lain sebagainya begitu ya. Tapi adakah indikasi penyebab lain dengan adanya nyeri tumit ini, misal obesitas dan lain sebagainya, dokter? Oh iya, kalau obesitas itu emang berpengaruh karena memang tumit itu kan menyangga beban tubuh kita ya. Nah, kalau misalkan beban tubuh yang disangganya makin berat, otomatis tekanan dari atasmu juga berat. Nah, itu merupakan salah satu faktor risiko. Selain itu misalkan apabila kita melakukan aktivitas yang baru, misalnya gimana? Ada teman nih ngajakin, yuk misalkan ikut Zumba. Kita nggak pernah melakukan Zumba. Nah, kita itu satu aktivitas baru. Dan kita ketika berolahraga atau melakukan olahraga dengan yang high impact atau namun tidak menggunakan alas kaki yang proper, yang sesuai, yang nyaman, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri tumit ini. Atau misalkan memang sudah biasa lari namun intensitasnya kemudian ditingkatkan namun tidak secara bertahap, misalnya cepat sekali, itu juga bisa. Itu yang biasanya dari luar. Namun kalau misalkan memang dasarnya emang pada diri sendiri memang sudah ada, misalkan kadang-kadang kan kalau dari telapak kaki itu kan ada yang ada lengkungannya atau lengkungan telapak kaki itu kan ada yang datar. Dah pada telapak kaki yang datar atau kaki rata itu juga ini meningkatkan resiko terjadinya nyeri tumit seperti itu. Oke, baik. Jadi memang untuk obesitas ini juga berpengaruh begitu ya dengan adanya nyeri tumit ini begitu. Tapi Yoko pernah baca juga katanya asam urat ini juga memiliki resiko juga terhadap nyeri tumit. Dokter, benar nggak sih? Kalau setahu saya malah tidak, karena memang kalau itu pada persendian, kalau ini bukan pada persendiannya. Ini kan pada plantar fasianya, jadi tidak. Kalau emang peningkatan dari asam urat itu kan dia di sela-sela menumpuk di persendian. Nah, kalau yang ini nyerinya bukan pada sendi tumit, enggak ada, tapi pada plantarnya atau istilah tendon otot yang di telapak kaki membentang dari tumit sampai ujung kaki itu. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi juga secara umum bahwa lebih banyak dijelaskan mengenai aktivitas berat ya yang mungkin bisa memicu adanya nyeri tumit ini. Salah satunya adalah dengan
berolahraga tadi yang terlalu ekstrim begitu ya dokter ya, Iya seperti bisa. berlari sebagainya begitu. Nah Iya. kemudian solusinya seperti apa sih dokter? Karena kan dikatakan olahraga itu kan bikin kita sehat begitu, Oh, tapi dengan adanya olahraga yang cukup berat ternyata bisa menimbulkan nyeri tumit gitu. sebenarnya tetap harus olahraga, namun terkadang kita yang tidak diperhatikan adalah alas kaki yang tepat, alas kaki yang nyaman untuk kaki kita. Terkadang sih ya saya apa kadang-kadang apa ini alas kakinya atau sepatunya lucu nih gitu loh, keren ini kalau dipakai gitu kan, itu nanti Iya. apa kalau di foto pakai ini Instagramable, meskipun sebenarnya ketika kita pakai nggak nyaman, tapi yang penting kan keren dulu seperti Betul. itu. Nah itu apa namanya menjadi salah satu penyebab. Jadi tetap harus olahraga, tapi alas kakinya selain keren juga harus apa namanya proper apa yang pas, tidak sakit, nyaman dan empuk apa ya empuk ya di bagian solnya seperti itu. Seperti Oke, itu ya Mbak Yova ya. Jadi memang harus keren tapi nyaman gitu. siap. Berarti gaya hidup juga ini menjadi suatu pemicu juga ya dengan adanya nyeri tumit ini. Katanya kalau duduknya kelamaan, jarang jalan-jalan juga begitu. Ini bisa menyebabkan nyeri tumit, dokter? Sebenarnya kalau lebih kalau tidak pernah dilakukan peregangan ya atau latihan, namun utamanya kalau ini akan memberat jika apa aktivitas. Namun kalau emang duduk lama, misalkan perjalanan dah kita naik mobil atau kalau misalkan di kantor atau apa, misal duduk lama kan bisa jalan ya, tapi kalau ketika di mobil itu kan berjam-jam sih apa di situ, nah itu juga bisa menyebabkan kekakuan. Kekakuannya nggak pada daerah tumitnya, namun pada daerah betis karena memang ya dari betis itu kan akannya ototnya kan menyambung sampai ke daerah tumit ya. Nah, ketika terjadi apa kaku pada daerah betis itu juga bisa menyebabkan peradangan pada menyebabkan nyeri tumit ini gitu. Oke, baik. Tadi di awal sempat disampaikan oleh dokter Niken bahwa nyeri tumit ini dirasakannya seperti nyeri, kemudian panas, begitu ya. Apakah setiap orang yang memiliki nyeri tumit ini memiliki efek atau rasa yang sama atau berbeda-beda, dokter? Hampir semuanya sama. Cuman intensitasnya yang berbeda. Ada yang sakit sekali awalnya sih nggak terlalu sakit, sehingga memang kadang-kadang pada awal-awal nggak apa-apa, udah nggak itu. Tapi makin lama makin dan itu kan biasanya menghilang tuh, menghilang setelah beberapa saat melangkah karena itu kan kekakuan pada ketika misalkan kenapa ketika bangun tidur sakit ketika bangun tidur itu kan tidak jadi pergangan ya pergangan pada apa ototnya rileks tapi apa ototnya itu belum diregangkan gitu loh, kita belum melakukan stretching. Nah sehingga begitu turun itu langsung kena lantai itu akan nyeri. Namun setelah dipakai langkah beberapa saat akan hilang. Nah, pada awal-awal nanti akan seperti itu. Setelah mungkin melakukan ibadah atau apapun itu membaik. Namun makin lama nanti akan sama apa akan terjadi terus menerus. Nah, ketika itu sudah sangat mengganggu. Hampir semuanya sama, nyerinya sama. Gitu. Oke, baik. Nah, itu bagaimana dokter kalau semisal ada pasien juga yang memiliki gejala nyeri tumit pada saat bangun tidur sakit begitu. Apakah ada solusi ataupun cara yang bisa dilakukan sebelumnya agar nyeri tumit itu tidak timbul begitu? Untuk nyeri tumit itu tidak timbul ya, memang semoga sih tidak. Kalau ada apa namanya overweight atau obesitas itu ya apa namanya disarankan menurunkan. Namun kalau pada saat bangun tidur itu kemudian langsung mau jalan kan, pasti kita langsung ini melakukan apa-apa. Nah kalau saran saya adalah sudah disiapkan alas kaki. Kalau itu kan kita di rumah nggak mungkin sepatu, namun bisa sandal yang empuk alasnya. Jadi bukan sandal hotel yang tipis itu sih bukan, tidak disarankan karena itu kan tipis. Namun memang sandal yang empuk itu aja dipakai di dalam rumah. Itu. Oke, untuk meminimalisir itu terjadi ya dokter ya? Iya, mengurangi rasa nyerinya. Dan itu dipakai setiap saat di dalam rumah, selama itu dipakai aja. Sehingga misalkan itu tetap berjalan, namun tekanannya itu kan tidak mengenai apa namanya lantai yang keras atau tanah yang keras, namun kan selalu empuk ya, seperti itu. Oke, baik. Dokter Niken ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Saya coba bacakan terlebih dahulu begitu ya. Ini kasusnya sama dokter
Dari Mas Panca di Klaten. Kaki saya ini suka linu kalau bangun tidur dan terasa sakit sekali. Nah, ini bagaimana tanggapan dokter nih kan? Ya, terima kasih Mas Panca nih atas tanggapannya. Ya kemungkinan ini Mas Panca menderita nyeri tumit ini. Karena pas bangun tidur ketika pertama kali, iya itu sakit nyeri tumitnya. Seperti tadi ya dibahas ya Mbak Yufa ya, ini untuk salah satu untuk Mas Panca, semoga Mas Panca tidak ada faktor risiko seperti berat badan berlebih atau bahkan sampai obesitas, atau misalkan melakukan olahraga sepatunya sudah lebih bagus atau alas kaki lebih bagus. Nah, ketika bangun tidur dia sudah siapkan aja sandal saya, terserah sandal merek apapun terserah, yang penting adalah alasnya tuh empuk, tidak keras. Itu akan insya Allah membantu. Nah, nanti jika memang belum membaik, itu bisa periksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk diperiksa apakah benar sih ini memang nyerinya tuh dari nyeri tumit ini, atau memang malah dari nyeri yang tumit atau nyeri di depan bagian ujung kaki itu bisa kadang-kadang nyeri juga. Tapi kalau ini nyeri tumit itu benar atau tidak. Nah, kalau misalkan nanti ke dokter kan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Halo? Halo, halo? Iya. Oke, baik. Sudah tersambung kembali Dokter Niken, monggo. Oh ya. Iya. Oh ya. Ya, jadi misalkan saya teruskan aja Mbak Yufa ya. Jadi memang kalau misalkan ke dokter nih akhirnya kalau selama ini tidak membaik, misalkan nanti akan ke dokter, nanti akan dilihat juga ini benar nggak sih nyeri tumit. Kemudian kita bisa melakukan beberapa tes. Tesnya sih memang bukan tes pemeriksaan darah, namun kita tes ronsen atau X-ray, pemeriksaan sinar X itu pada daerah tumitnya. Itu untuk menyingkirkan penyakit lain yang bisa menyebabkan nyeri tumit. Nah, kalau misalkan dengan USG atau dengan pemeriksaan imaging canggih seperti CT scan MRI sangat jarang dilakukan, malah nggak pernah. Jadi memang biasanya hanya sinar X atau ronsen itu aja, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga sudah terjawab ya Mas Panca di Klaten. Kemudian ada Mas Anton di Prambanan. Ini katanya sudah 1 tahun dokter mengalami nyeri tumit pasca jogging. Nah, kira-kira seperti apa nih penanganannya? Ya, untuk penanganannya pasca jogging, kalau emang jogging diharapkan sepatunya yang cocok untuk jogging. Nah, benar-benar sepatu jogging, karena sepatu olahraga pun beda-beda kan. Sepatu untuk tenis beda, sepak bola beda, jogging beda. Jogging pun nanti ada untuk sepatu lari beda, untuk yang ke mana trail kan juga beda, yang jalan-jalan yang aspal itu juga beda. Itu memang ternyata memang sepatu itu pengaruh. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah selama 1 tahun, emang disarankan kalau penyebabnya karena jogging dikurangin atau memang diperbaikan alas kakinya itu disesuaikan. Kemudian bisa juga sih untuk melakukan kompres es ya selama di rumah ya Mas Yan. Ini kompres es. Itu bisa es atau air dingin ya. Itu kalau es itu kan langsung kita kenakan ke bagian tubuh kita, akan sakit juga itu. Nah, itu bisa kompres es itu kira-kira selama 20 menit, 15 hingga 20 menit. Bisa dilakukan berulang 3 hingga 4 kali sehari. Nah, kalau memang sakit sekali bisa mengkonsumsi obat nyeri gitu. Kalau sakit sekali, kalau memang tidak tahan. Namun selain itu, tadi sudah mengisyaratkan aktivitas yang melakukan, juga bisa melakukan peregangan. Nah, peregangan yang dilakukan bisa dengan peregangan dari betisnya. Jadi kenapa betis ya? Karena betis nyambung kan ya. Kalau betis kan nyambung ke telapak kaki. Peregangan betis itu kita bersandar ke depan. Jadi kita menghadap ke dinding, ke dinding kan dengan satu lurus dan satu kaki lutut lurus dan tumit nempel di tanah. Dan tempatkan kaki lainnya di depan dengan lutut ditekuk. Nah, tangan kita itu nanti nempel mendorong ke dinding itu. Jadi bersandar ke depan dinding dengan tangan satu lutut lurus, tumit nempel di tanah. Nanti kemudian nanti dorong pinggul ke arah dinding secara sampai kita merasakan nanti peregangan pada tarikan betis pada yang
kakinya yang lurus seperti itu. Itu nanti ditahan selama 10 detik, bisa diulangi sampai 20 kali untuk setiap kaki. Tapi harus kanan kiri, meskipun yang sakit cuma kaki kiri, kaki kanannya juga harus dilakukan peregangan. Gitu. Itu yang pertama, peregangan pada betis itu penting. Sayangnya kalau pakai siaran radio nggak bisa digambarkan ya Mbak ya. Ya betul. Iya. Dan yang kedua ini misalkan kayak peregangan pada plantar fasianya juga itu bisa lakukan peregangan. Nah ini kalau misalkan kalau bahasa Jawanya jigang itu ya, yang kakinya kaki satu telapak kaki diletakkan pada mana? Pada lutut satunya, kemudian pegang jari kakinya, kemudian jari kaki yang ditarik ke arah ke arah kita sendiri. Nah, jika maksudnya bisa sih, jika sulit bisa dibantu handuk, kalau sulit saya salah bisa. Nah, ini juga sama, ditahan selama 10 kali. Ditahan selama 10 detik, kemudian dilepaskan. Nanti diulangi kira-kira 20 kali untuk setiap kaki. Ini paling bagus, ini juga bisa pas bangun tidur, sebelum bangun tidur, yang peregangan pada ini tuh pas, kan mungkin nggak langsung berdiri tuh, bisa duduk dulu dilakukan peregangan biar sudah nggak terlalu kaku plantar fasianya ini, daerah tumitnya ini nggak terlalu kaku, dilakukan peregangan harus kanan kiri tetap, kemudian baru pakai sandal sebelum untuk di rumah itu Mbak Jova. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah menyampaikan tips-tipsnya begitu ya, yang bisa dilakukan di rumah, peregangan-peregangan begitu yang bisa kita lakukan di rumah pada saat nyeri tumit ini mungkin kambuh begitu ya dokter ya. Baik, kalau dokter mungkin bisa dijelaskan nggak sih, ada yang sampai kasusnya itu benar-benar sampai proses pembedahan begitu dokter? Ada, tapi itu memang istilahnya terakhir ya, sebenarnya sebelum melakukan pembedahan atau surgery atau operasi, itu kita bisa menyarankan dilakukan suntikan di daerah suntikan obat ya, tipenya kortikosteroid atau kortison, itu di daerah fascia plantarsnya itu. Namun itu juga istilahnya sebelum kalau bisa dilakukan dengan yang konservatif, kita dengan lakukan peregangan, kompreses, diistirahatkan, semua faktor risiko sudah kita minimalisir, baru dilakukan suntikan itu. Nah, itu untuk bisa mengurangi rasa nyeri. Untuk suntikan di daerah tumit itu, jika tidak dilakukan dengan, bisa terjadi komplikasi lah ya. Komplikasinya itu bisanya robek, karena itu bisa robek itu bisa. Nah, itu jadi nyerinya jadi menahun, jadi malah jadi lama, itu bisa. Atau bila misalkan kakinya dulunya ada lengkungannya, itu jadi rata, itu juga malah jadi tambah nyeri. Kalau melakukan suntikan di daerah fascia itu memang disarankan itu harus ada menggunakan USG sebagai guidance, guidance itu dilihatlah menggunakan USG untuk melihat jarumnya itu pas atau tidak. Nah, itu baru. Sehingga resiko atau komplikasi seperti robeknya fascia itu nanti tidak terjadi. Gitu. Nah, jika nanti setelah misalkan semua ini sudah dilakukan ini semuanya. Udah kompres es, istirahat, itu peregangan, berat badan sudah normal, sepatu sudah sesuai dengan olahraga yang dilakukan. Nah, satu lagi, Mbak, dilakukan bebat pada malam hari itu juga membantu, gitu. Sehingga nanti kalau pas mau tidur itu langsung membaik, insya Allah seperti itu, seperti peregangan. Nah, kadang-kadang juga lakukan fisioterapi juga ya. Nah, baru kalau memang tidak, tapi itu kalau selama 1 tahun dengan lakukan itu semua yang sudah adekuat itu tidak ada respon, baru dilakukan pembedahan atau operasi gitu. Baik, dokter, mungkin dengan kasus lain seperti mereka yang memiliki komorbid atau seperti obesitas tadi, tetapi satu sisi juga ada nyeri tumit, itu penanganan medisnya seperti apa dokter? Kalau ini sih memang disarankan harus turunkan berat badan bagaimanapun juga ya. Karena memang jadi misalkan kita melakukan dengan
berat badan berlebih atau sampai obesitas pun, ketika kita melakukan suntikan, namun bebannya tubuh masih sama, itu juga tidak terlalu efektif ya. Itu. Jadi memang karena ini penyebabnya multifaktorial ya harus tidak hanya pada satu sisi. Seperti itu. Misalkan dengan obat terus, obat itu membantu, iya itu akan membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangannya. Namun harus dibantu juga dengan, kalau saya menyarankan memang kalau di rumah harus memakai salas kaki yang empuk sandal, dan kalau misalkan bepergian menggunakan sepatu itu bisa dibeli kan nggak mungkin ganti semua sepatu dengan merek A, gitu kan nggak mungkin, yang empuk, soalnya empuk dan bagus itu. Nah itu kan nggak mungkin, sehingga ada namanya silicone heel pad. Itu kayak alas silikon untuk tumit. Itu sehingga kalau dipakai pada kalau bekerja menggunakan sepatu itu bisa diselipkan. Beli aja, itu tidak terlalu mahal. Di banyak toko online ada itu. Jadi bisa kata kuncinya memang silicone heel pad atau pelindung tumit silikon kalau nggak salah, saya lupa. Atau alas tumit silikon kalau nggak salah. Itu nggak terlalu mahal, itu bisalah untuk membantu mengurangi rasa nyerinya. Gitu. Baik. Nah, ini langsung dicari ya untuk pendengar Trijaya semuanya. Dokter tadi sempat disampaikan juga bahwa ada obat nyeri begitu. Nah, mungkin bagi kita yang masih awam gitu, jangan sampai membeli obat nyeri yang asal-asalan begitu ya dokter ya. Mungkin ada informasi ataupun juga tips dari dokter bagaimana cara kita bisa memilah dan juga memilih obat nyeri yang difungsikan untuk nyeri tumit begitu dokter. Iya, sebenarnya kalau memang untuk obat-obat nyeri itu nggak semuanya harus dengan resep dokter, karena memang ada counter obat istilahnya DIRA itu memang bisa dijual bebas. Namun penggunaan obat nyeri ada beberapa, jika diminum memang terus-menerus itu tidak terlalu bagus, sehingga hanya disarankan diminum jika nyeri saja. Itu. Namun ada juga obat nyeri yang memang itu karena bukan penyakit ini ya, penyakit yang lainnya, ini nggak masalah untuk diminum secara terus-menerus. Tapi kalau penyakit ini tidak, karena ini kan peradangan. Kalau hanya kita menggunakan obat nyeri yang untuk mengurai peradangannya, namun penyebab peradangannya tidak tidak dieliminasi, tidak dihilangkan, ya sama saja nanti akan minum obat nyeri terus. Nah, kalau ini obat nyeri yang bisa diberi itu mungkin tapi tidak terus-menerus ya. Nah, itu memang biasanya ibuprofen itu. Kemudian paling atau seperti meloxicam atau piroxicam. Namun kadang-kadang ini kan tadi sudah disampaikan juga Mbak Yufa bahwa ada kita berikan suntikan injeksi steroid ya. Nah, kalau injeksi steroid itu ternyata steroid itu sendiri juga ada obat minumnya. Nah, terkadang itu memang ya, nyaman banget dan cepat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Tapi kalau misalkan dengan itu dan itu diminum terus-menerus, nah efek sampingnya juga nggak terlalu baik. Namun kan pinginnya kan gimana sih biar cepat hilang gitu. Betul. Ya, untuk sesaat, untuk beberapa, kalau diminum hanya dalam waktu singkat nggak masalah, namun tidak terus-menerus. Itu sih. Nah, tapi kemudian setelah itu harus penyebabnya apa sih, penyebabnya nanti memang harus dilihat itu. Apakah jangan-jangan dihitung dong berat badan sekarang sama tinggi badannya dengan indeks massa tubuh kita sekarang gimana, seperti itu. Atau harus seperti Mbak Yufa ini yang sepertinya kalau dilihat dari sini jelas tidak overweight ini. Oke, baik, terlalu mungil dokter. Baik, dokter, ada ini nggak sih dokter jenis makanan yang mungkin bisa menjadi pemicu adanya nyeri tumit ini begitu? Ada nggak sih indikasi makanan ataupun juga minuman? Kalau makanan minuman yang menyebabkan ini nggak ada. Secara spesifik kalau makan, misalnya mau makan bayam dah, misalkan itu bayam asam urat terus nanti akan nyeri pada ini, enggak gitu. Namun
kalau saya itu menyarankan memang kita semua ya ahli gizi juga untuk mengurangi Ya. konsumsi gula juga gitu. Oke. Mm-mm. Siap, siap, siap. Baik, dokter, ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kami di WhatsApp. Ada Bu Indri di Bantul. Ini dokter, saya disertai dengan bengkak di betis. Apakah ini juga menyebabkan nyeri tumit? Kalau bengkak di betis itu harus dilihat itu bengkaknya apa ya Bu Indria. Itu karena kalau bengkak di betis itu akan menyebabkan nyeri tumit. Itu tapi apakah ini nyeri tumitnya dan nyeri tumit dan nyeri betis ini yang menjadi salah satu satu kesatuan penyakit lain itu bisa gitu. Jadi kalau pada nyeri betis sampai ke kaki atau sampai tumit, nah itu juga harus wah ini memang apakah nyeri betis menyebabkan plantar fasciitis? Saya rasa tidak, tapi akan menyebabkan awalnya enggak, tapi kalau memang itu terjadi terus-menerus, itu bisa menyebabkan peradangan juga. Namun kalau awalnya nyeri betis, itu kalau nyeri betis itu akan menyebab apa ya? Rasa sakitnya bisa bertambah juga. Kalau saran saya kalau nyeri betis itu agak dispesifikan lagi gitu. Saya sarankan untuk Bu Indri periksa saja, sehingga nanti lebih jelas. Gitu. Oke, baik. Kemudian ada Bu Citra di Gejayan. Tumit saya nih dokter kalau diinjakan dan jari telapak tangan serta kaki sakit kaku, sering kesemutan. Kenapa ya dok? Jadi telapak tangan dan kaki juga ya? Iya betul. Ya untuk Bu Citra di Gejayan ya. Kalau pada nyeri pada plantar fasciitis ini memang tidak disertai dengan rasa kesemutan. Kalau misalkan ada berarti kan pada kaku-kaku pada telapakan dan ada kesemutan pada telapak tangan dan kaki, ya kan? Ya. Nah itu bisa disebabkan oleh penyakit lain. Itu kita sebutnya memang polineuropati atau apa namanya ya, penyakit saraf tepi gitu. Nah penyebabnya untuk Bu Citra mungkin nanti bisa melakukan medical check-up untuk melihat. Paling sering ya kalau kita pertama kali menemukan seperti itu kita akan berpikir apakah ada penyakit diabetes, karena penyakit diabetes itu yang paling sering menyebabkan kesemutan pada telapak tangan dan kaki apabila itu menaun, dalam artian tidak pada fase takut atau sekarang langsung tiba-tiba saya kesemutan telapak tangan dan kaki, itu kemungkinan diabetes tidak. Namun kalau sudah beberapa saat mengalami itu kemungkinan paling sering adalah penyakit diabetes. Nah namun itu harus dilacak juga, kalau nggak ada diabetes kita lakukan pemeriksaan yang lainnya seperti itu Mbak Yova. Jadi untuk Bu Citra lakukan medical check-up atau konsultasi ke dokter aja. Oke, baik. Jadi mending harus dikonsultasikan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan diagnosisnya ya dokter seperti apa. Iya. Biar tangani dengan cepat itu kan lebih lebih bagus juga ya. Ini terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Mbak Rosa. Kalau saya ini pergelangan kakinya sakit sama sering dingin dokter. Kok pergelangan kaki ini beda lagi nih penyakitnya. Iya, soalnya memang kalau pada plantar fasciitis memang nyeri pada tumit saja. Nah kalau pada pergelangan kaki itu ada namanya tarsal tunnel syndrome, itu juga bisa. Itu jadi memang kayak kalau misalkan rasa dingin atau rasa kesemutan atau rasa nyeri pada di daerah kaki pergelangan kaki itu kan memang pergelangan kaki itu sendirinya tuh banyak sekali. Rasa dingin itu bisa salah satu kemungkinan ada ada jepitan saraf di daerah telapak pergelangan kaki ke bawah pergelangan kaki sehingga yang bagian ke telapak kaki akan dingin, itu bisa. Penyebab dan itu telapak kaki itu nanti harus dibedakan sebelah tengah
kalau misalkan itu kan kita sebutnya bagian tubuh tengah atau bagian luar dari telapak kaki, bagian dalam telapak kaki atau sebelah mana. Karena itu nanti menentukan area saraf yang terkena. Tapi biasanya kalau misalkan kalau biasanya kalau nyeri atau kesemutan pada telapak tangan itu paling sering kan memang disebutnya atau carpal tunnel syndrome atau sindrom kanal karpal ya. Nah kalau di kaki itu biasanya tarsal tunnel syndrome itu memang beda. Nah itu memang harus telapak kaki sebelah mana yang kesemutan dan yang nyeri bagian tengah, dalam atau luar kaki itu beda soalnya. Itu. Ya. Oke, baik. Sama. Ini juga saya sarankan untuk lebih lanjut diperiksakan. Diperiksakan ya. Baik, dokter. Kan ini ada yang bertanya juga, Dok. Ini tumit saya sering merasakan linu-linu, apalagi kalau udaranya dingin. Apakah ini juga ada pengaruhnya dari nyeri tumit? Ada Mas Eko di Banguntapan. Ya. Untuk Mas Eko bisa juga sih ketika udara dingin, tapi kalau udara dingin nggak apa, malah nyarinya kalau pas udara dingin atau linu-linu biasa atau saat aktivitas. Saya hanya linu-linu aja ya, tidak dijelaskan di mana. Itu kalau udara dingin itu memang biasanya disebutnya ada peradangan pada sendi artritisnya gitu. Kalau ini memang nyeri tumit atau plantar fasciitis itu memang ada peradangan pada fasianya. Nah, nanti memang kalau bisa dispesifikan atau maksud saya lebih dijelaskan pada saat aktivitas memberat atau tidak, atau saat olahraga atau aktivitas biasa memberat atau tidak. Kemudian kalau misalkan malah dikompres dingin itu membaik atau enggak, dan bergan membaik atau enggak, nah itu baru bisa. Itu. Oke, baik. Dokter Niken mungkin bisa dijelaskan kalau di RSA UGM sendiri penanganan medisnya seperti apa atau ada program apa terkait dengan plantar fasciitis ini? Ya, untuk plantar fasciitis ini karena kalau kan jelas kalau misalnya datang kita akan tanya-tanya ya apa sebenarnya ini, apakah tentukan dulu penegakan diagnosisnya seperti tadi ya Mbak Yufa ya. Kalau memang diperlukan untuk menyingkirkan penyakit lain, setelah lakukan pemeriksaan fisik kita akan melakukan pemeriksaan ronsen gitu. Kemudian itu kita akan lihat, akan kita berikan obat anti nyerinya dan lakukan kalau bisa exercise atau latihan di rumah atau yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi rasa nyerinya itu bisa dilakukan. Nah, kalau dengan itu sudah membaik, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita nanti akan jelas bekerja sama dengan rehabilitasi medis yang kemarin minggu lalu dengan Dr. Guritno ya. Salah satu dari dokter fisioterapinya, dokter rehabilitasi medis Dr. Guritno. Itu kita dari bagian saraf dengan dokter fisioterapi nanti bekerja sama untuk mengurangi rasa nyerinya. Sebelum, jika masih berlanjut, kita lakukan suntian kortikosteroid. Itu adalah istilahnya kalau sudah dilakukan fisioterapi, semua faktor resiko multifaktorialnya itu sudah ditangani, itu kok masih nyeri, baru lakukan suntian. Itu kita menggunakan USG guidance. Jadi istilahnya kita menggunakan jarum itu adalah dengan USG, sehingga itu nanti mengurangi resiko robeknya plantar fasianya itu. Nah, kalau sudah lakukan itu suntik sekali atau berapa itu biasanya nyaman. Namun kalau insya Allah bagus ya sudah. Namun jika masih ada rasa nyerinya setelah melakukan terapi selama bisa sampai 12 bulan itu tidak tangani, itu baru nanti kita bekerja sama juga nih dengan dokter bedah tulang untuk melakukan surgery. Ini memang pokoknya lakukan adalah saat terakhir yang benar-benar semua sudah dilakukan kok nggak ada perbaikan. Nah, tindakan operasi ini adalah yang paling terakhir lakukan. Oke, baik. Untuk pelayanannya sendiri di UGM, di jam bukanya kapan, Dokter Agi? Jam bukanya memang kita jam berapa ya? saya malah saya nggak hafal. Saya nggak hafal ini. Mohon maaf, tapi biasanya kita kalau pendaftaran buka jam 7 atau setengah 8 kok saya nggak salah ya. Kalau untuk kalau untuk rawat jalan itu nanti memang tergantung, karena ada beberapa dokter. Kalau saya sendiri nanti memang dari jam 8 sampai jam 12, tapi biasanya jam 9 itu seperti itu. Bisa BPJS, bisa umum, semuanya bisa.
Oh ya, ini Mbak Yova, ini ada Ya, siapa? Ada pertanyaan di IG apa dari IG Live RSA UGM, bisa saya bacakan nggak ya? monggo. Siap, monggo. Ya, dari Nafisa Zananiswa. Dengkul saya terasa pegal setelah main sepak bola lapa besar. Usia saya 46 tahun, berat badan saya 86. Ya, ini kalau untuk masalah apa namanya, usia masih cukup muda 46, namun dengan kata apa dianukan berat badan 86. Nah, sayangnya Mbak Kak Nafisah Zana Niswah ini tidak melengkapi juga dengan tinggi badannya berapa, karena memang untuk 86 dengan kalau kita hitung indeks massa tubuhnya seharusnya yang normal itu uh, tingginya sekitar 185 ya. Itu berarti tinggi sekali untuk orang Indonesia. Nah, jika rata-rata orang Indonesia antara 160, itu kalau saya hitungan kasar sebenarnya Mbak Kak ini mungkin indeks massa tubuhnya sudah berlebih. Belum obesitas namun sudah berlebih atau overweight. Nah, sama sebenarnya seperti apa lutut atau dengkul atau sama tumit ini juga untuk kan beban tubuh. Dan untuk disarankan dengan yang berat badan berlebih atau apa uh, obesitas, untuk lakukan aktivitas itu yang tidak high impact atau yang tidak apa ya, memberi beban lebih pada lutut maupun tumit. Jika memang main sepak bola ya harus dengan peregangan dan memang sudah rutin harus dengan lari dulu, dan kalau bisa itu juga disarankan merubah gaya hidup ya, sehingga nanti bisa indeks massa tubuhnya kembali normal. Karena masih muda, sayang nanti. Gitu Mbak Yova. Oke. Makasih ya kesempatan jawab ini. Siap, terima kasih dokter. Ini kan kita sudah hampir mendekati jam 11 siang, tidak terasa Oh sudah iya ya, berbagi informasi. nggak kerasa. Tidak terasa, sangat bermanfaat sekali untuk kita pendengar Trijaya. Topik kita di kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Dokter, terakhir ada closing statement yang bisa disampaikan mengenai nyeri tumit? Iya. Makasih Mbak Yova. Untuk para pendengar Trijaya dan juga sahabat RSA UGM, nyeri tumit ini bukan tidak berbahaya. Namun jika dibiarkan nanti akan mengganggu aktivitas. Jadi memang tidak usah cemas. Namun perlu waspada agar tidak mengganggu aktivitas. Ini Trijayanya sepertinya koneksinya tidak bagus. Ya. Agak terganggu untuk Trijayanya. Karena mutar-mutar terus. Ya, sehingga nanti diharapkan halo Mbak Jova, koneksinya terganggu ya? Iya dokter, mungkin bisa disampaikan nih dokter. Ya saya ulangi. Iya. Ya, ya untuk para makasih juga sebenarnya sebelumnya untuk para pendengar TJ juga para sahabat RSA. Ya untuk pada salah nyeri tumit ini saya ulangi lagi, ini tidak berbahaya, namun akan mengganggu aktivitas. Jika kalau tidak ditangani dengan baik atau yang tadi seperti sudah 1 tahun itu akan ganggu. Salah satu yang bisa dilakukan di rumah, yang pertama kali dilakukan adalah berat badannya memang lebih bagus, normal, indeks massa tubuhnya. Kemudian jika melakukan aktivitas, olahraga atau aktivitas itu gunakanlah alas kaki yang empuk atau yang ya empuk sih ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan terjadi rasa nyeri yang hebat, bisa beli obat penenang nyeri di apotek yang memang bisa dibeli bebas, dan juga melakukan peregangan, kompres es, latihan stretching, diistirahatkan atau bebat pada malam hari itu untuk membantu. Dan juga disarankan di dalam rumah menggunakan alas kaki. Kalau memang alas kaki atau sepatunya itu tidak empuk, bisa membeli alas silikon tumit, alat tumit silikon itu. Kalau di toko saya nggak tahu di mana, saya karena setelah pandemi ini kebanyakan toko online, biasanya saya beli di online itu ada dan harganya tidak terlalu mahal, malah sangat murah, seperti itu. Dan jika memang tidak
dari pendengar TJ atau sahabat RSA UGM ragu untuk apakah ini benar nyeri tumit atau penyakit yang lain, atau jika tidak kemudian hal seperti itu, segera periksakan ke dokter atau bisa juga ke Rumah Sakit Akademik UGM. Di sini kami kan memang sudah layannya terintegrasi ya, bisa nanti dengan dokter fisioterapi atau rehabilitasi medis, dan jika diperlukan nanti dengan dokter bedah tulang. Seperti itu Mbak Yova. Baik, terima kasih Dokter Niken sudah berbagi informasi luar biasa ini sangat bermanfaat dengan Dokter Jaya. Sehat selalu ya Dokter Niken. Iya, makasih Mbak Yova. Mbak Yova juga sehat ya, dan para pendengar Trijaya dan juga sahabat RSA UGM.